Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Nur Salamah dengan NIM 22060011 dari kelas B2 2022 Prodi PGSD. Di sini saya akan memvisualisasikan RPP yang saya buat dalam mata kuliah pembelajaran IPA sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Duhita Sapira Wardani MPD. Saya membuat RPP kelas 3 semester 2 dengan tema 1, subtema 1, materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdoa sebelum belajar. Lalu guru menyapa siswa dan mengecek kehadiran siswa. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah senang, bahagia bisa bertemu dengan teman-teman lainnya? Selanjutnya guru memperkenalkan tema dan subtema pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari dan memperkenalkan tema apa ya? Yang kedua adalah kegiatan inti. Sintak oleh pembelajarannya yaitu discovery learning. Yang pertama itu ada sintak observasi. Guru memperkenalkan topik tentang ciri-ciri makhluk hidup kepada siswa. Contohnya yaitu guru memberikan pemahaman tentang makhluk hidup memerlukan makan, makhluk hidup bisa bergerak, bernapas, memerlukan interaksi sosial. Selanjutnya guru menyajikan kejadian atau fenomena yang memungkinkan siswa menemukan masalah. Misalnya yaitu guru menyajikan video perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Contohnya yaitu Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman. Kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu.
Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, adik kan pemberani. Oke deh, adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki adik, geli. Adik. Selanjutnya itu merumuskan masalah. Siswa diajak untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup menggunakan media video ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, siswa diajak untuk mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tadi sudah kita tonton, yaitu ciri-cirinya bahwa makhluk hidup bisa bermetamorfosis. Selanjutnya adalah mengklasifikasi. Setelah mengumpulkan informasi, siswa mengklasifikasikan informasi tersebut berdasarkan ciri-ciri yang mereka amati. Siswa yang sudah amati yaitu proses metamorfosis kupu-kupu terjadi dengan tahap telur, kemudian ulat kecil, ulat dewasa, kepompong, dan kemudian kupu-kupu. Selanjutnya guru meminta siswa untuk membuat tabel. Tabel tersebut untuk membantu siswa memahami dan memvisualisasikan apa yang sudah mereka tonton. Contohnya yaitu sebagai berikut. Di sini ada metamorfosis dan di sini ada proses terjadinya proses terjadinya kupu-kupu. Metamorfosisnya yaitu ada telur, yang kedua ada ulat kecil, yang ketiga ulat dewasa, yang keempat ada kepompong, dan kelima ada kupu-kupu. Di sini proses terjadinya ulat yaitu kupu-kupu bertelur di daun. Kemudian ulat dewasa, ulat akan mencari tempat teduh untuk berubah menjadi kepompong ataupun pupa. Pupa terbentuk dari air liur yang mengeras membentuk semacam sutra yang menutupi seluruh tubuh ulat. Ini seluruh jaringan tubuh ulat beristirahat dan mengalami pengaturan ulang. Setelah 2 minggu, pupa akan menetes menjadi kupu-kupu dewasa yang bentuknya sangat berbeda dari ulat. Bentuk kupu-kupu yaitu cantik dan menarik untuk kita pandang. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan. Misalnya kita menanya kepada siswa, apa kesimpulan dari video yang sudah kalian lihat? Biasanya siswa memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Sehingga di sini tugasnya guru yaitu membantu siswa untuk membuat kesimpulan yang lebih tepat. Misalnya kita menjelaskan kesimpulannya sebagai contoh, ciri-ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, pekat terhadap rangsang. Contohnya makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Yang kedua yaitu makhluk hidup bisa bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, tumbuhan bernapas dengan stomata. Selanjutnya, guru bisa memberikan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir kritis. Apa itu makhluk hidup?
Pertanyaan kedua, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pada makhluk hidup? Pertanyaan kelima, mengapa makhluk hidup perlu bernapas? Dan selanjutnya. Terakhir ada diskusi. Siswa diminta untuk berbagi hasil temuan dan kesimpulan dengan teman sekelas. Kemudian, diskusi kelas dipandu oleh guru untuk memastikan pemahaman yang baik. Kegiatan terakhir ada penutup. Guru mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Dan selanjutnya, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Terakhir ada asesmen penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang terdiri dari jenis atau teknik penilaian. Jenis atau teknik penilaian yang dipakai dalam membuat RPP ini yaitu membuat tabel untuk memvisualisasikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang poin kedua itu bentuk instrumen. Bentuk instrumen yang dipakai itu bentuk tes non objektif. Yang poin ketiga yaitu pedoman penskoran, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, setiap jawaban yang tepat diberi nilai 20, setiap jawaban yang kurang tepat diberi nilai 15, dan yang ketiga bila salah diberi nilai 0. Selanjutnya ada aspek keterampilan yang terdiri dari 2. Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan sehingga dapat menanggapi pertanyaan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil tugasnya membuat tabel dengan baik. Yang ketiga ada aspek sikap, terdiri dari 2, yaitu yang pertama rasa ingin tahu. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang baru dan belum diketahui. Yang kedua, tanggung jawab. Siswa mengerjakan tugas membuat tabel dengan baik. Sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.